Rasulullah SAW bersabda, "Jika zaman itu telah dekat, banyak mimpi orang beriman tidak bohong, dan sebenar-benar mimpi di antara kalian adalah mimpi orang yang paling jujur dalam perkataan. Dan mimpi seorang muslim adalah satu dari 46 bagian kenabian." Bagi kalian yang memiliki mimpi terkait perjuangan atau kemaslahatan umat, silahkan hubungi nomor yang tertera. Terima kasih. Mimpi Muhammad Qasim. Pada 19 November 2021, dalam mimpi ini aku melihat bahwa aku berada di lantai bawah rumahku. Beberapa orang datang untuk mengunjungiku di Pakistan, dan kemudian mereka pergi. Kemudian aku melihat bahwa suatu tempat seperti Indonesia dan Malaysia mengalami kekurangan hujan dan mengalami kekeringan. Ada berkelompok-kelompok orang di daerah ini yang sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hujan dan kemudahan. Pada saat yang sama aku juga berpikir bahwa di rumahku, tanaman-tanamanku tidak akan tumbuh kecuali ada kelembaban di udara. Karena kurangnya hujan di tempat lain, Pakistan juga terkena dampak, dan itulah sebabnya kelembaban di udara berkurang. Setelah itu aku melihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab seruan dari kelompok-kelompok orang tadi, dan hujan pun turun di daerah tersebut. Oleh karena hujan tersebut, hal ini pun juga berdampak pada rumahku, dan aku melihat hujan gerimis melalui jendelaku. Aku bahagia bahwa kelembaban ini akan membantu tanaman-tanamanku. Maka aku keluar rumah untuk melihat awan-awan seperti apakah gerangan yang membawa hujan ini. Akan tetapi aku tidak mendapati satupun awan-awan yang gelap. Aku hanya melihat awan-awan putih dan hujan. Lalu aku kembali masuk ke dalam rumahku. Kemudian, mimpi ini berlanjut dan terasa bahwa seolah-olah beberapa bulan telah berlalu, dan orang-orang yang sebelumnya pernah datang kembali datang lagi. Aku merasa bahwa kali ini adalah akhir Januari atau Februari. Ketika mereka kembali, pekerjaan dimulai lagi, dan banyak orang menjadi mengetahui mimpi-mimpiku. Tatkala mimpi-mimpi tersebut menyebar, aku melihat para pembawa berita dan para jurnalis tidak lagi tinggal diam, dan mereka membicarakan tentang mimpi-mimpiku. Semakin banyak dan bertambah-tambah orang yang bergabung dengan kami, dan aku juga menyaksikan bahwa pakaianku berubah secara resmi. Mimpi-mimpi ini kemudian menyebar, dan tahun terus berjalan, dan aku merasa bahwa pada kurun waktu ini aku menjadi orang yang terkenal. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menolong kami, dan aku katakan bahwa pada akhir tahun ini, pekerjaan akan selesai, mimpi berakhir. Hasil takwil berdasarkan kitab tafsir mimpi Ibnu Sirin. 1. Rumah dan kehidupan pribadi. Qasim melihat dirinya sendiri di lantai bawah rumah, yang melambangkan fondasi kehidupan atau keadaan awal seseorang dalam spiritualitas atau tanggung jawab sosial. Dalam tafsir Ibnu Sirin, rumah seringkali merepresentasikan kehidupan pribadi, keluarga, atau komunitas. Kehadiran tamu melambangkan datangnya dukungan atau kabar baik dari luar negeri, yang berpotensi memberikan manfaat kepada Qasim secara pribadi dan komunitas Qasim, Pakistan. 2. Kekeringan di Indonesia dan Malaysia. Kekeringan secara simbolis mengacu pada ujian atau krisis besar dalam sebuah wilayah. Dalam konteks ini, Indonesia dan Malaysia, dua negara dengan peran besar dalam Islam, sedang mengalami masa sulit yang memerlukan doa dan kesatuan umat. Kekeringan juga mencerminkan kekurangan keberkahan, yang kemudian menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui doa. Doa bersama oleh kelompok-kelompok orang menunjukkan kesadaran kolektif dan peningkatan iman, yang akan menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Quran Surat Al-Baqarah 146. Hujan dalam mimpi adalah simbol kuat dari rahmat dan keberkahan Allah, yang tidak hanya mengatasi kekeringan fisik, tetapi juga spiritual. Dampaknya sampai ke Pakistan menunjukkan hubungan erat antara perjuangan umat Islam di wilayah ini. 3. Hujan tanpa awan gelap. Melihat hujan turun tanpa adanya awan gelap adalah simbol positif dalam tafsir mimpi. Menurut Ibnu Sirin, ini menandakan datangnya keberkahan yang tidak disertai dengan kesulitan besar. Rahmat Allah datang secara langsung dan murni, seperti yang disebutkan dalam Quran Surat Al-A'raf 57, bahwa Allah mengirimkan angin sebagai pembawa kabar baik sebelum datangnya hujan. 4. Tanaman yang tumbuh. Tanaman di rumah Qasim melambangkan
amal karya atau kontribusi yang Qasim rawat. Dalam mimpi ini, tanaman hanya bisa tumbuh dengan kelembapan dari hujan, yang menunjukkan bahwa keberhasilan pribadi Qasim sangat bergantung pada keberkahan yang diterima oleh komunitas yang lebih luas, Indonesia dan Malaysia. Ini mengajarkan pentingnya solidaritas antar umat Islam di berbagai wilayah. 5. Kunjungan kedua dan popularitas. Para tamu yang kembali beberapa bulan kemudian mencerminkan peningkatan tanggung jawab dan pengakuan atas peran Qasim dalam membimbing atau menyampaikan pesan. Popularitas yang Qasim alami dalam mimpi menunjukkan bahwa Qasim mungkin akan menjadi perantara dalam menyampaikan kebenaran atau inspirasi kepada banyak orang. Penyebaran mimpi Qasim melalui jurnalis dan pembawa berita menunjukkan bahwa pesan Qasim memiliki dampak besar dalam skala global. Pakaian resmi mencerminkan perubahan status dan tanggung jawab Qasim. Ini juga menunjukkan penghormatan dan legitimasi atas peran Qasim di tengah masyarakat, sebagaimana Nabi Yusuf diberi pakaian kehormatan ketika diangkat menjadi pejabat tinggi. Quran Surah Yusuf 15:4. Tahun penyelesaian pekerjaan, ucapan Qasim bahwa pada akhir tahun ini pekerjaan akan selesai, menandakan keyakinan pada takdir Allah bahwa semua usaha akan mencapai puncaknya pada waktu yang telah ditentukan. Hal ini mencerminkan optimisme Islami bahwa kesulitan yang dihadapi umat Islam akan berakhir dengan kemenangan dan rahmat Allah. Relevansi dengan kebangkitan Islam. Mimpi ini memperlihatkan peran penting Indonesia dan Malaysia dalam kebangkitan Islam sebagai wilayah yang menghadapi ujian tetapi juga memiliki potensi besar untuk menginspirasi kebangkitan spiritual. Pakistan sebagai tempat tinggal Qasim berada dalam posisi strategis untuk mendukung dan menerima manfaat dari kebangkitan ini. Ini sesuai dengan konsep ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam, yang saling mendukung dalam kebaikan. Kesimpulan dan pesan spiritual, mimpi ini mengandung pesan untuk Qasim. Peran sebagai pembawa inspirasi. Qasim ditunjukkan memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan kebenaran kepada banyak orang, yang dapat memengaruhi kebangkitan iman umat Islam. Pentingnya doa dan solidaritas. Hasil dari doa bersama menunjukkan bahwa kesatuan umat adalah kunci untuk mengatasi krisis. Optimisme terhadap masa depan. Meski ada kesulitan, mimpi ini membawa pesan bahwa rahmat Allah akan turun pada waktu yang tepat. Semoga mimpi ini menjadi pendorong untuk meningkatkan amal dan mendekatkan diri kepada Allah. Hasil takwil berdasarkan kitab tafsir mimpi Ibnu Khaldun. 1. Gambaran kekeringan dan doa masyarakat. Konteks dalam mimpi. Qasim melihat kekeringan melanda wilayah seperti Indonesia dan Malaysia, di mana orang-orang berdoa kepada Allah untuk hujan. Dampak kekeringan ini juga memengaruhi rumah Qasim di Pakistan. Takwil. Kekeringan seringkali merupakan simbol dalam mimpi yang menunjukkan ujian atau tantangan dari Allah. Dalam Al-Quran, hujan melambangkan rahmat, keberkahan, dan pemenuhan kebutuhan hidup. Firman Allah, "Dan kami turunkan dari langit air yang diberkahi, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-bijian yang dapat dipanen." QS-9. Doa masyarakat melambangkan kekuatan kolektif dari umat Islam yang bersandar kepada Allah dalam menghadapi kesulitan. Keterkaitan kekeringan di Indonesia dengan Pakistan menunjukkan bahwa umat Islam saling terhubung dan dipengaruhi oleh keadaan satu sama lain. Ini menandakan bahwa solidaritas dan doa lintas bangsa sangat penting dalam memohon rahmat Allah. Wanda. Turunnya hujan tanpa awan gelap. Konteks dalam mimpi, Qasim melihat hujan turun meskipun tidak ada awan gelap, melainkan awan putih. Qasim merasa senang karena hujan ini membantu tanaman Qasim tumbuh. Takwil. Hujan yang turun tanpa awan gelap melambangkan rahmat Allah yang turun secara langsung tanpa perantara atau tanda yang jelas. Awan putih menunjukkan keberkahan yang datang dengan kedamaian dan tanpa ancaman. Ini mengisyaratkan bahwa meskipun ujian datang, pertolongan Allah akan hadir secara lembut dan membawa perubahan positif. Tanaman yang tumbuh di rumah Qasim adalah simbol keberhasilan usaha, harapan, atau proyek yang Qasim rintis. Hal ini juga menandakan bahwa rahmat yang turun di satu tempat, Indonesia, Malaysia, memiliki dampak global
termasuk pada rumah Qasim di Pakistan. Ini mencerminkan persatuan umat Islam yang saling mendukung. Kunjungan orang-orang dan penyebaran mimpi. Konteks: dalam mimpi, beberapa orang datang mengunjungi Qasim, lalu pergi dan kemudian kembali beberapa bulan kemudian. Mimpi-mimpi Qasim menjadi terkenal, para jurnalis membicarakannya, dan semakin banyak orang bergabung dalam usaha Qasim Takwil. Kunjungan orang-orang menunjukkan pentingnya kerjasama dan peran kolektif dalam menggerakkan perubahan besar. Kedatangan mereka kembali menunjukkan kesinambungan dan konsistensi dalam usaha yang Qasim jalani. Penyebaran mimpi Qasim melalui jurnalis dan media melambangkan peran komunikasi dalam menyebarkan pesan kebenaran dan inspirasi. Ini juga menunjukkan bahwa mimpi Qasim memiliki makna besar yang relevan bagi banyak orang, yang pada akhirnya menarik perhatian publik. Perubahan pakaian dan keberhasilan di akhir tahun. Konteks dalam mimpi: Qasim melihat pakaian Qasim berubah menjadi lebih formal, dan di akhir tahun, pekerjaan Qasim selesai dengan pertolongan Allah. Takwil: perubahan pakaian melambangkan perubahan status, peran, atau tanggung jawab Qasim. Dalam Islam, pakaian seringkali menjadi simbol penghormatan, tanggung jawab, atau posisi baru. Ini menandakan bahwa Allah sedang mempersiapkan Qasim untuk peran yang lebih besar dalam masyarakat. Keberhasilan di akhir tahun menunjukkan bahwa usaha yang Qasim rintis akan mencapai puncaknya dengan izin Allah. Pertolongan Allah yang terus-menerus adalah bukti bahwa usaha ini dilandasi niat yang tulus untuk kebaikan umat. Rahmat Allah atas Indonesia dan Malaysia. Para helper dari Indonesia dan Malaysia bersusah payah untuk meyakinkan pemerintah dan saudara sebangsa mereka bahwa mimpi Qasim adalah benar dari Allah dan harus diperhatikan dengan serius agar di masa depan Indonesia dan Malaysia dapat melakukan peran mereka secara lebih maksimal dalam mengakhiri Perang Dunia Ketiga. Turunnya hujan menunjukkan bahwa Allah akan memberikan keberkahan kepada Indonesia dan Malaysia yang tidak hanya bermanfaat bagi negara tersebut, tetapi juga bagi umat Islam di seluruh dunia, termasuk Pakistan. Indonesia dan Malaysia akan menjadi titik awal kebangkitan kesadaran akan benarnya pesan-pesan Allah yang terkandung dalam mimpi-mimpi Qasim. Indonesia dan Malaysia telah ditakdirkan dan dipilih oleh Allah sebagai negara yang berkontribusi paling besar dalam menyambut baik kehadiran mimpi-mimpi Qasim di dunia ini sebagai petunjuk ilahi. Mimpi-mimpi Muhammad Qasim akan benar-benar tersebar dan disambut baik di Indonesia dan Malaysia. Dan semenjak saat itu orang-orang, media tidak lagi tinggal diam. Pekerjaan membagikan mimpi Qasim akan segera selesai dengan pertolongan Allah. Relevansi dengan Indonesia dan Malaysia. Dalam mimpi ini, Indonesia dan Malaysia memiliki peran besar sebagai simbol umat Islam yang kuat dan strategis. Kekeringan yang dialami menunjukkan tantangan yang dihadapi Indonesia dan Malaysia. Namun, doa dan upaya bersama dari rakyat Indonesia dan Malaysia mencerminkan potensi besar bangsa ini untuk menjadi pemimpin dalam kebangkitan Islam di akhir zaman. Turunnya hujan menunjukkan bahwa Allah akan memberikan keberkahan kepada Indonesia dan Malaysia yang tidak hanya bermanfaat bagi negara tersebut, tetapi juga bagi umat Islam di seluruh dunia, termasuk Pakistan. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kabar kenabian telah tiada, kecuali mimpi yang baik yang dimimpikan oleh seorang muslim, atau mimpi yang diperlihatkan kepadanya." Hadis Sunan Ibnu Majah, nomor 3889.